Baik, mungkin pada siang hari ini kita mempercepat waktu saja. Mungkin sama seperti kemarin, hanya saja kita menciptakan media yang lebih besar supaya lebih jelas. Itu adalah tactical floor game, di mana skenario-nya sama seperti kemarin, ya, yaitu mungkin ya yang berkaitan dengan eskalasi pemilu, ya, situasi dengan eskalasi pemilu. Oke, nanti berteduh, saya juga nanti akan teduh selesai. Ya, jangan ada tempat panas ya. Mungkin itu saja dari saya, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dery dengan beberapa nanti narator-narator yang menggerakkan alat peraga. Terima kasih. Skenario Lat Praop Mantap Raja di wilayah hukum Polres Barito Utara tahun 2020. Adegan pertama, tahap pungut suara. Satuan lalu lintas melaksanakan gatur di jalan guna melancarkan arus lalu lintas. Aktivitas masyarakat dan gabungan TNI Polri juga melaksanakan patroli rutin. Pengiriman kotak ke TPS berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pemungutan suara satuan lalu lintas melaksanakan gatur di jalan. Pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS Pasar Gembira telah diamankan oleh pihak gabungan TNI maupun Polri beserta Linmas guna mengamankan lancarnya pemungutan suara. Memasuki adegan yang kedua, tahapan hitung suara. Ketua KPPS dan petugas KPPS mulai melakukan perhitungan suara. Selanjutnya kotak dan surat suara akan dibawakan ke PPK untuk dilakukan penghitungan ulang di dalam pelaksanaan perhitungan suara. Suasana sedikit memanas di TPS 10 Pasar Gembira. Kapolsek segera meminta bantuan anggota Satsabara mengamankan warga yang berusaha merebut kotak suara dan terjadi perkelahian antar petugas dan sekelompok orang tersebut. Petugas Pam TPS dapat melumpuhkan tersangka dan menyerahkan kepada patroli Sabara Polres Barito Utara. Suasana dapat dikendalikan dan kotak suara yang berisi surat suara aman sampai ke PPK. COVID-19 dan anggota sekitar TPS melaporkan kepada tim Satgas COVID-19 untuk dicek. Selanjutnya, setelah tim Satgas COVID-19 datang dan mengecek seseorang yang sakit di TPS, langsung dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Muara Tewe. Surat suara, dan mereka berusaha merebut dan merepas kotak suara. Petugas pengamanan dari Polres Barito Utara mencoba untuk mengamankan sebagian tersangka dan terjadi perlawanan. Perkelahian antara petugas dengan tersangka. Namun petugas berhasil melumpuhkan sebagian tersangka dan melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Induk. Tim patroli yang mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut menuju TKP dan membantu melakukan pengawalan rombongan menuju TPS. Memasuki adegan keempat, yaitu tahap penetapan sidang pleno. Sebelum pelaksanaan kegiatan penetapan perolehan penghitungan suara, Rugu Jibom Brimopolda Kalimantan Tengah melaksanakan sterilisasi di kantor KPUD Kabupaten Barito Utara. Adanya sekelompok massa yang melaksanakan unjuk rasa ke kantor KPUD Kabupaten Barito Utara karena tidak puas terhadap hasil perhitungan suara. Massa yang tidak puas tersebut disambut oleh tim negosiator dan tim Dalmas Awal Polres Barito Utara. Tim negosiator dan Dalmas Awal berusaha menenangkan massa di depan kantor KPU dan menghimbau agar massa dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Namun massa tidak mengindahkan himbauan dan melakukan tindakan pendorongan terhadap tim negosiator dan tim Dalmas Awal.
Kabak Ops Polres Barito Utara melihat eskalasi yang semakin meningkat, segera melaporkan kepada Kapolres Barito Utara. Kapolres Barito Utara segera memerintahkan Dalmas lanjut untuk melakukan lapis ganti dengan Dalmas awal. Sementara itu di dalam ruangan sidang kantor KPUD Kabupaten Barito Utara, Ketua KPU membacakan hasil perhitungan suara. Pendukung paslon yang kalah dalam perhitungan suara tidak terima dengan putusan tersebut dan meminta pemungutan suara diulang kembali. Dan Ketua KPUD Kabupaten Barito Utara menolak permintaan dari pendukung paslon yang kalah. Pendukung paslon menyerang Ketua KPU dengan sigap tim CRT melakukan escape terhadap Ketua KPU. Kemudian beberapa orang massa yang melakukan penyerangan tersebut lari keluar kantor KPUD dan memprovokasi massa yang berada di luar kantor KPU. Situasi semakin tidak kondusif, bahkan massa melakukan penyerangan terhadap personel Dalmas lanjut dengan cara mendorong, melempar, menendang ke arah petugas. Melihat kejadian tersebut dan Dalmas lanjut melakukan tindakan kepolisian secara terukur sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dikarenakan adanya massa yang tertangkap dan diamankan oleh petugas, maka massa tidak terima dan melakukan tindakan yang semakin beringas, tidak terkendali dan melanggar. Dengan adanya tindakan massa yang sudah melanggar hukum, maka Kapolres Barito Utara melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolda Kalimantan Tengah, sehingga Kapolda Kalimantan Tengah memerintahkan Dansat Brimob melalui Karoop untuk melakukan lintas ganti PHH Brimob dengan Dalmas lanjut, sesuai dengan Perkap nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara lintas ganti PHH Brimob. Dapat saya jelaskan di sini, lintas ganti dilaksanakan dengan pengamanan Satwa K9 untuk membatasi para pengunjuk rasa yang masih menyerang kepada petugas. Massa ternyata melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara melempar petugas dengan benda-benda keras, dan PHH melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan Perkap nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara lintas ganti PHH Brimob. Massa dapat dibubarkan dan petugas melakukan pemasangan security barrier di depan kantor KPUD Kabupaten Barito Utara. Bukan tindakan anarkis dengan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, perkantoran dan pertokoan. Untuk menghentikan tindakan anarkis tersebut, Kapolres Barito Utara memohon bantuan kepada Kapolda Kalimantan Tengah melalui Karoop untuk memerintahkan unit anti anarkis Brimob melakukan tindakan tegas terhadap provokator dan pelaku tindak pidana pengerusakan. Tim anti anarkis yang tiba di lokasi memberikan himbauan karena massa tetap tidak mengindahkan, maka Ketua Tim Anti Anarkis melakukan tindakan yang terukur. Memasuki adegan yang ke-6 yaitu tahapan penyanderaan. Sementara di kantor KPUD Kabupaten Barito Utara, pelaksanaan sidang pleno dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta sudah mendapatkan hasil putusan. Pada saat Ketua KPUD Kabupaten Barito Utara beserta rombongan melaksanakan perjalanan menuju tempat kediaman dengan menggunakan kendaraan bus KPU, namun di tengah perjalanan terjadi penghadangan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut berhasil menyandera rombongan Ketua KPU yang dibawa oleh OTK menuju ke suatu tempat. Memasuki adegan ke-7 yaitu tahapan pembebasan sandera. Dengan adanya kejadian tersebut, Kapolres Barito Utara melaporkan kepada Kapolda Kalimantan Tengah melalui HT. Kapolda melalui Karoop memerintahkan Dansat Brimob untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penyanderaan. Dansat Brimob memerintahkan Kaden Gegana melalui HT. Atas perintah Dansat Brimob, Kaden Gegana menurunkan 2 unit One Terror dan menyiagakan 1 unit Jibom untuk melakukan penindakan setelah diketahui
Lokasi penyanderaan pembebasan sandera di dalam rumah oleh tim Alpha dapat dilaksanakan. Namun tim Alpha menemukan sebuah benda yang mencurigakan. Berdasarkan laporan dari tim Alpha, Kaden Gegana memerintahkan unit Jibom untuk melakukan X-ray terhadap benda tersebut. Setelah diketahui dan dinyatakan bahwa benda tersebut adalah bahan peledak aktif, maka tim Jibom melakukan Utara memerintahkan untuk melaksanakan apel konsolidasi dan melakukan pengecekan terhadap pelunas peralatan yang digunakan. Sekian simulasi Plat Praop Mantap Raja di wilayah hukum Polres Barito Utara.